Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kalian berada. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah berkenaan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau, semenjak aku melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun lamanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satu kali pun mengeluarkan kalimat hardikan kepada aku. Beliau tidak pernah menanyakan kepadaku, mengapa engkau tidak lakukan hal ini dan mengapa engkau melakukan hal ini. Hal itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang tidak pernah sedikit pun memberatkan para anak didiknya dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberatkan hambanya dengan apa-apa yang hambanya tidak mampu. Oleh karena itu, para orang tua, marilah kita contoh bagaimana Rasulullah mendidik anak. Di antaranya, Rasulullah itu tidak memberikan pekerjaan kepada anak di luar batas kemampuannya, dan janganlah kita menghardik atau mencela anak-anak kita ketika mereka baru berinisiatif untuk mengerjakan satu pekerjaan yang baru ia lakukan. Yang kedua, ada sebuah riwayat dari Nu'man bin Bashir. Beliau mengatakan bahwa dulu ayahnya pernah membawanya menghadap Rasulullah SAW. Ayahnya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya memberikan kepada anak saya ini, yaitu Nu'man, satu orang budak." Rasul bertanya kepada ayah Nu'man, yaitu ayah saya, "Apakah kau memberikannya kepada setiap anakmu?" Lantas ayah saya menjawab, "Tidak ya Rasulullah, aku hanya berikan ini kepada Nu'man." Rasulullah bersabda, "Maka kembalikanlah budak tersebut. Kalau kau ingin memberi, berilah kepada semuanya." Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa orang tua haruslah bersikap adil kepada anaknya. Apabila orang tua memberikan hadiah kepada satu anak, janganlah ia lupa memberikan hadiah itu kepada anak yang lain. Karena apabila orang tua itu tidak memberikannya kepada anak yang lain juga, nanti akan timbul rasa kebencian di hati anak, rasa iri, sehingga nanti anak bisa tidak taat kepada orang tua. Yang ketiga, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah menasihati beliau mengatakan, "Wahai anakku, apabila engkau mampu untuk tidak berbuat dengki kepada siapapun dari pagi hingga sore, maka lakukanlah." Dan beliau juga menambahkan, katanya, bahwa itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang orang tua itu harus senantiasa menasihati seorang anaknya. Satu persatu dinasihati. Namun ingat, nasihat itu bukan dengan hardikan. Nasihat itu bukan dengan kalimat-kalimat yang kasar. Tetapi nasihat itu adalah nasihat yang penuh hikmah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Yang artinya, seluruh manusia ke jalan Allah
dengan hikmah dan nasihat yang baik. Maka hendaknya orang tua itu menasihati anaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan yang keempat, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa suatu ketika datang kepada Siti Aisyah seorang perempuan dengan 2 orang anaknya meminta makanan kepada Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah memberikan kepada perempuan tadi 3 buah butir kurma. 1 diberikan kepada anaknya, 1 diberikan kepada anak yang satu lagi dimakan sendiri. Ketika kurma yang dimakan oleh anaknya itu habis dan orang tuanya masih belum makan kurma tersebut, seorang anak tadi melihat kepada orang tuanya dengan perasaan berharap ingin dibagi oleh orang tuanya. Lalu kemudian orang tuanya melihat seorang anak tadi dengan perasaan iba. Lantas diberikan dari jatah orang tuanya 1 persatu, itu dipotong sebelah. Kemudian setelah kejadian tadi, Rasulullah SAW datang mengatakan, "Wahai Aisyah, apa yang membuatmu heran dengan kejadian tadi? Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi perempuan tadi karena ia telah berbuat kasih sayang kepada anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tua kita saat ini. Namun banyak sekali sekarang terjadi penyelewengan atau kesalahpahaman yang kurang dipahami oleh masyarakat kita, bahwa seorang orang tua harusnya memberikan dan menjadikan rumah itu sebagai sarana anak untuk memperoleh kasih sayang. Namun karena kurangnya kasih sayang di rumah, sehingga seorang anak tadi mencari tempat pelarian, tempat hiburan, tempat nongkrong. Mereka lebih nyaman di tempat-tempat tersebut ketimbang di rumah, karena di rumah tidak lagi menjadi tempat mereka mencari kasih sayang dan kepedulian orang tua. Poin yang kelima, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Cintailah dan kasih sayangilah anak-anak kalian. Apabila kalian berjanji, maka tepatilah. Sesungguhnya yang anak-anak kalian tahu itu, kalianlah yang memberikan mereka rezeki." Maka orang tua jangan sekali-kali mengingkari apa yang telah mereka katakan kepada anak. Contoh, ayahnya berkata kepada anaknya, "Nak, nanti ayah akan belikan kamu mobil-mobilan, atau nanti ayah akan belikan kamu buku." Apabila kita sudah berjanji demikian, maka kita usahakan seusaha mungkin untuk menepati janji kita. Maka apabila tidak, seorang anak akan mempunyai rasa kesal terhadap orang tuanya, dan hilanglah kepercayaan seorang anak terhadap orang tuanya sendiri. Dan yang keenam, Rasul mengajarkan kepada kita agar anak-anak kita didekatkan kepada para ulama, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada Rasulullah terdahulu, dikenalkan kepada para alim ulama kita. Jangan sampai anak kita hidup dalam lingkungan yang tidak baik. Sebab apabila lingkungan kita tidak baik, tidak ada ulama, tidak ada pengajian, maka otomatis seorang anak akan terdidik langsung oleh lingkungannya sendiri menjadi anak yang kriminal, menjadi anak yang bandel, menjadi anak yang susah diatur. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita dengan mengajarkan adab. Adab itu adalah sesuatu yang sangat penting diajarkan oleh orang tua setelah akidah. Dan yang terakhir, poin ketujuh adalah bagaimana kita selalu mengawasi perkembangan anak. Maka hal yang ini merupakan hal terpenting dari semua poin yang saya telah sebutkan tadi. Sebagai contoh, apabila kita menaruh anak kita pada suatu lembaga pendidikan, kita perhatikan perkembangan anak, baik dari segi bacaannya, apa yang ditonton, siapakah teman mereka,
siapa yang menjadi gurunya, itu kita harus senantiasa terus memperhatikan. Demikian pesan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di sana sini. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa saya yang mengatakan. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.